Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas diskusi sesi 2 pada mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar di Berbagai Negara dengan tema Pendidikan Berwawasan Multikultural yang disusun oleh saya sendiri, Arli Ruspandi. Izinkan saya menjelaskan 5 poin utama yang saya dapat dari artikel yang saya kaji. Yang pertama, peran pendidikan multikultural adalah strategi penting untuk membangun karakter dan identitas nasional di tengah keberagaman bangsa Indonesia. Yang kedua, tantangan di era digital semakin besar. Kemajuan teknologi seringkali justru memunculkan lunturnya nilai toleransi dan kearifan lokal. Yang ketiga, tujuan pendidikan multikultural seperti yang dijelaskan oleh Beng and Gorski adalah mengurangi diskriminasi, meningkatkan kesadaran sosial, dan juga mendorong prestasi akademik. Yang keempat, pendidikan ini juga menanamkan nilai-nilai karakter seperti religius, jujur, toleransi, disiplin, cinta tanah air, dan peduli sosial. Dan yang terakhir, yang paling utama, implementasi di sekolah perlu dilakukan melalui pendekatan yang inklusif, sensitif gender, anti diskriminasi, dan mengintegrasikan kearifan lokal. Indonesia adalah negara yang sangat majemuk, terdiri dari berbagai suku, agama, bangsa, dan budaya. Tanpa pemahaman multikultural, keberagaman ini bisa menjadi sumber konflik. Oleh karena itu, pendidikan multikultural hadir sebagai solusi untuk membangun toleransi dan kerukunan. Nilai ini juga sangat relevan di era revolusi industri 4.0, di mana interaksi antar budaya semakin luas melalui dunia digital. Jadi, sekolah harus menjadi tempat pertama yang menanamkan nilai-nilai saling menghargai dan empati di tengah perbedaan. Dalam pengalaman pribadi saya di sekolah, penerapan pendidikan multikultural sudah terlihat melalui beberapa kegiatan, seperti yang pertama, Festival Budaya Nusantara, di mana siswa menampilkan makanan tradisional dari berbagai daerah. Yang kedua, kegiatan upacara dan peringatan Hari Besar Nasional maupun keagamaan, yang menumbuhkan rasa cinta tanah air dan saling menghormati antar agama. Dan yang ketiga, lomba toleransi atau kebinekaan. Misalnya, lomba poster bertema Aku Bangga Indonesia yang Beragam. Kegiatan-kegiatan ini menumbuhkan kesadaran dan kebanggaan terhadap keberagaman Indonesia. Untuk mewujudkan sekolah yang benar-benar multikultural, ada beberapa langkah konkret yang bisa kita lakukan. Yang pertama, menyusun aturan kelas inklusif yang menghargai perbedaan. Yang kedua, mengintegrasikan materi multikultural ke dalam pelajaran seperti PKN dan IPS. Yang ketiga, mengadakan proyek kolaboratif antar siswa lintas latar belakang agar mereka belajar bekerja sama dengan teman yang berbeda. Selanjutnya, melatih guru agar sensitif terhadap isu multikultural dan gender. Dan yang terakhir, melibatkan orang tua dan masyarakat dalam membangun budaya toleransi di lingkungan sekolah. Dengan langkah-langkah ini, sekolah bisa menjadi miniatur masyarakat Indonesia yang damai dan inklusif. Saya juga menonton video yang berjudul New Boy, yang berceritakan tentang seorang anak aborigin yang bersekolah di sekolah Katolik di Australia. Awalnya, ia merasa canggung, takut, bahkan mengalami diskriminasi. Namun, dari kisah ini, terlihat bagaimana guru dan teman sekelas berperan besar dalam menentukan apakah ia diterima atau ditolak. Video ini menekankan pentingnya empati dan penerimaan terhadap perbedaan dalam lingkungan pendidikan. Sebuah, kita bisa mengambil beberapa pelajaran penting. Yang pertama, anak yang berbeda seringkali merasa terasing, sehingga perlu dukungan dari lingkungan sekolah. Yang kedua, peran guru sangat penting dalam menumbuhkan rasa aman dan diterima di kelas. Poin yang ketiga, pendidikan harus mendorong empati, solidaritas, dan penghargaan terhadap keberagaman. Dan yang terakhir, dan yang paling penting, kita harus melihat perbedaan bukan sebagai hambatan, tetapi juga sebagai kekuatan yang memperkaya pengalaman belajar. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa pendidikan multikultural adalah fondasi pembentukan karakter bangsa di era digital. Keberhasilannya membutuhkan sinergi antara guru, siswa, sekolah, orang tua, dan masyarakat. Jika semua pihak bekerja sama,
kita bisa mewujudkan sekolah yang inklusif, toleran, dan berkarakter kebangsaan. Sekian presentasi saya. Semoga dapat memberikan inspirasi bagi kita semua, terus menanamkan nilai multikultural dalam dunia pendidikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.